Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan suatu kisah di mana suatu kisah ini bermakna tentang pertolongan Allah dan mendekatkan keyakinan kita bahwa pertolongan Allah itu akan datang pada kita, pada suatu saatnya nanti setelah kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasannya Hatim Al-Asam berkata kepada anak-anaknya, "Aku ingin melaksanakan haji," kata Hatim Al-Asam kepada anak-anaknya. Maka mereka menangis dan berkata, anak-anaknya menangis dan berkata, "Pada siapa kami engkau titipkan?" Hatim di sini mempunyai seorang anak perempuan di antara mereka. Anak perempuan itu berkata, "Biarkan dia pergi." Di salah satu anaknya yang perempuan itu berkata, "Biarkan dia pergi. Ia tidak bisa memberi rezeki pada kita." Katanya seperti itu. Kemudian pergilah Hatim, sedangkan anak-anaknya malam itu kelaparan semuanya. Lalu mereka menyalahkan anak perempuannya itu yang menyuruh ayahnya pergi berhaji. Lalu mereka menyalahkan anak perempuan yang berkata, "Biarkan ayahnya pergi" itu tadi. Sehingga anak-anak yang lain berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau permalukan hamba di antara mereka." Lalu kebetulan malam itu ada seorang amir atau penguasa negeri yang lewat di depan rumahnya, lalu menghampiri mereka dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Carikanlah untukku air." Maka keluarga Hatim memberinya cangkir baru dan air yang dingin. Sang penguasa berkata, "Rumah siapakah ini?" Mereka menjawab, "Rumah Hatim ibnu Al-Asam," kata anak-anaknya. Maka sang amir melemparkan ikat pinggang emas ke rumah itu. Sembari ia berkata, "Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan mengikuti perbuatanku." Maka para pengawal melemparkan harta benda yang mereka bawa ke dalam cangkir tersebut. Hal itu membuat anak perempuan Al-Hatim menangis, sehingga ibunya bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis? Padahal Allah telah melapangkan rezeki kita." Si anak perempuan itu menjawab, "Bila seorang makhluk seperti sang amir dan pengawalnya melihat kita lalu kita menjadi kecukupan, maka bagaimana jika yang melihat kita adalah Sang Pencipta?" kata anak perempuannya itu. Setelah itu Abu Ibad As-Sayrafi Al-Baghdadi berkata, "Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba dikatakan kepadaku dalam mimpi, 'Wahai Ibad, bangunlah dan tolonglah orang yang sedang bersedih itu. Wahai Ibad, bangunlah dan tolonglah orang yang sedang bersedih itu.'" Jadi dalam mimpi itu Ibad Al-Sayrafi Al-Baghdadi diberikan perkataan dalam mimpinya oleh Allah, "Wahai Ibad, bangunlah dan tolonglah orang yang sedang bersedih itu." Lalu Ibnu As-Sayrafi Al-Baghdadi bertanya, "Di manakah dia?" Lalu dikatakan kepadanya lagi, yaitu, "Naiklah hewan kendaraanmu, di mana dia berhenti, disitulah dia berada."
Abu Ibad bertanya lagi, maka aku terbangun dari tidurku. Aku naik kendaraanku dan kemudian aku menelusuri lorong-lorong jalan kota Baghdad hingga aku sampai ke sebuah masjid dan hewan kendaraanku berhenti di tempat itu. Itu kisah As-Sayrafi al-Baghdadi, ya. Kisah Abu Ibad As-Sayrafi al-Baghdadi. Setelah berhenti kendaraannya di tempat itu, lalu Abu Ibad As-Sayrafi al-Baghdadi turun dari kendaraannya dan masuk ke suatu masjid itu. Tiba-tiba ia melihat seorang lelaki sedang menghadap kiblat. Lalu Abu Ibad As-Sayrafi al-Baghdadi memberi salam kepadanya dan berkata, "Apa permasalahanmu, wahai lelaki yang sedang menghadap kiblat?" Lelaki itu menjawab, "Aku seorang lelaki yang memiliki banyak anak, dan malam ini aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku makan. Aku duduk di sini dan memohon pertolongan dari Allah," kata seorang laki-laki itu. Lalu Abu Ibad berkata, "Maka aku memberinya 100 dinar dan kukatakan kepadanya, aku adalah Abu Ibad As-Sayrafi. Bila engkau membutuhkan sesuatu, datanglah ke tempatku," kata Abu Ibad As-Sayrafi. Lalu itu berkata, "Alangkah maha suci Allah," kata laki-laki itu, "alangkah maha suci Allah, aku meninggalkan zat yang telah membangunkanmu dari tempat tidurmu dan mendatangkanmu ke tempatku di kegelapan malam, sedangkan aku malah pergi ke tempat selain dia. Aku lalu memohon diri dan kemudian pergi." Dan makna itulah yang akan terjadi, bahwa pertolongan Allah itu memang benar-benar ada. Bagaimana kisah dari doa seorang anak yang ditinggal bapaknya pergi haji lalu dilewati oleh seorang penguasa. Setelah itu mimpi seorang Abu Ibad As-Sayrafi yang terjadi nyata. Dan bagaimana langkah Abu Ibad As-Sayrafi sampai kepada seorang yang membutuhkan pertolongan itu dikabari atau dikabarkan oleh Allah melalui mimpi. Saya kira ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan semoga bermanfaat dan mendorong hati kalian semakin beriman dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.